Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah Yadi. Hari ini sedikit akan menjelaskan tentang konservasi manuskrip atau penyelamatan dari kerusakan atau dari kehancuran eh, manuskrip itu sendiri. Karena banyak manuskrip-manuskrip yang sudah rapuh, yang sudah eh, pada bolong. Kalau bolong masih mending lah, kan masih bisa ditambal. Tapi kalau sudah rapuh, ini harus dilakukan konservasi supaya bisa awet untuk 100 tahun yang akan datang. Ini video kemarin lanjutan tentang konservasi. Kemarin melakukan laminasi. Ini hasil laminasinya. Ini belum kering. Ada satu yang udah kering, nanti dicek ya yang sudah kering. Ini bentuknya kayak gini. Lalu kemarin ini kertas tisu Jepang ini sebelum kena lem, ininya beneran kerasnya beneran. Tapi ini setelah kena lem melentur kemarin tuh kayak tisu, memang tisu, namanya juga tisu Jepang. Entah bahannya dari apa, kemungkinan ini bahannya dari kayu yang tipis seperti ini. Dan ini ketika manuskrip dokumen yang sudah dilaminasi ini umurnya akan panjang kalau nggak kebanjiran. Kalau kebanjiran ya namanya juga banjir, tapi minimal kalau tersimpan dengan baik ini akan menambah umur 100 sampai 200 tahun yang akan datang, sehingga generasi anak cucu kita masih bisa membanggakan leluhurnya karena karya-karya dari leluhurnya tersimpan dengan baik. Nah, sebelum lanjut, barangkali di rumah Bapak Ibu khususnya warga Banten kalau ada kitab kuno, manuskrip, buku bosok yang masih ditulis tangan, apalagi itu karya keluarga sendiri segala macam, jika ingin dikonversi silahkan datang ke klinik pusaka. Klinik pusaka itu konservasi literatur dan naskah Islam klasik seperti ini. Yang di belakang yang masih digantung itu karya Haji Abdul Mufid bin Abdullah, Banten. Ini wallahualam orang mana belum kelacak informasinya. Kemungkinan dari temuan manuskrip ini kemungkinan dari area sekitar Karundang dan Banten Girang, tapi kemungkinan sekitar Karundang. Dan manuskripnya terselamatkan hanya 5 halaman, isinya tentang ilmu sorof, tentang amsilah tasrif ya, tentang tasrif ya, tentang ilmu apa dalam bahasa ilmu linguistik itu morfologi apa. Ini sudah dilaminasi, tinggal nunggu kering, mungkin setengah jam lagi kering, kemudian proses selanjutnya adalah press. Nah, konservasi itu untuk penyelamatan manuskrip itu ada 4 tahapan. Pertama, tahapan yang harus harus dilakukan itu adalah pembersihan dulu, pembersihan dari debu, dari mungkin ada serangga di dalamnya, ada ini, tapi yang jelas pembersihan debu itu yang pertama. Itu yang masih tetap setelah itu dilanjutkan dengan digitalisasi.
Jadi ada tahapannya panjang ya tentang konservasi itu, cuman yang sering saya lakukan kadang-kadang memang antara digitalisasi dengan pembersihan itu saling gantian, di digital dulu kemudian dibersihkan, atau dibersihkan dulu kemudian digitalkan. Tapi akan lebih baik bahwa itu dibersihkan dulu, dirapihkan dulu, dibersihkan dulu, kemudian proses digitalisasi, sehingga hasil digitalnya itu akan lebih baik. Nah, ketika sudah dibersihkan kemudian didigitalisasi, langkah selanjutnya itu adalah sterilisasi. Sterilisasi itu penyemprotan zat kimia untuk membunuh bakal-bakal serangga atau membunuh serangga yang ada dalam manuskrip itu sendiri, sekaligus juga pembersihan, sekaligus juga untuk menghilangkan telur-telur serangga yang ada dalam manuskrip itu. Karena kalau hanya di koas, hanya dibersihkan dengan koas tanpa harus penyemprotan dengan zat kimia tertentu, maka paling hanya 2-3 bulan itu serangga itu akan muncul kembali. Termasuk juga untuk mengatur suhu kelembaban dalam manuskrip itu sendiri setelah melakukan sterilisasi. Nah, fungsi dari sterilisasi ini adalah supaya kita, para pembaca atau yang pemilik, ketika ingin memegang, membaca ini, itu tidak membahayakan. Karena tahu sendiri, namanya tinta, kertas yang sudah bertahun-tahun, yang umurnya bahkan ratusan tahun, itu mengandung zat kimia yang bisa membahayakan kita. Belum lagi membahayakan manuskripnya itu sendiri. Sehingga ketika memang manuskrip itu harus dilakukan sebagai harus disterilisasi, maka manuskrip itu akan lebih nyaman untuk dipegang atau untuk dibaca. Kenapa sterilisasi ini digital dulu, bukan sterilisasi dulu? Nah, karena sterilisasi ini karena zat kimia, kalau disterilisasi dulu kemudian didigitalisasi, ini hasil manuskripnya akan pudar, warnanya akan pudar, akan kalau tintanya jelek ya dari manuskrip itu, kalau tintanya jelek maka manuskrip itu akan pudar. Tapi kalau sudah didigitalisasi dulu, maka masih utuh seperti semula. Nah, manuskrip akan terjaga keasliannya. Ketika manuskrip ini rusak, digitalnya sudah ada, tinggal di print out di kemudian hari, di kemudian hari, atau yang dibaca adalah hasil digitalnya karena tintanya yang pudar. Nah, ini proses sterilisasi. Kemudian adalah proses selanjutnya adalah proses laminasi. Proses laminasi itu seperti ini ya, proses dilakukan laminating, tapi bukan dengan kertas laminating biasa atau laminating yang dari plastik dengan pemanas. Nah, laminasi ini juga ada ilmu khusus dan benda-benda khusus, sehingga tidak sembarangan ketika melakukan proses laminasi. Karena laminasi bukan hanya untuk mengawetkan, bahkan justru laminasi merusak, karena akan dilihat zat keasaman dari benda yang akan menempel ke manuskrip itu sendiri. Itulah laminasi. Apa bahan bakunya laminasi? Laminasi bahan bakunya adalah tisu Jepang. Di video-video sebelumnya saya pernah memperlihatkan tisu Jepang seperti apa. Kemudian lemnya adalah lem kanji. Nah, lem ini juga khusus. Ada yang menggunakan lem gelatin yang bentuk cairan, meracik sendiri. Ada juga yang lem yang dikenal dengan lem kanji. Entah bahan bakunya apa lem kanji ini, kemungkinan dari umbi-umbian, tapi bukan dari dangder atau singkong. Ada umbi yang lain yang tingkat zat asamnya itu rendah, sehingga harus nyawa dengan
kertas lem tisunya dengan kertasnya, sehingga ketika proses laminasi itu akan menguatkan. Nah, dari laminasi ini nunggu kering, tidak boleh kena sinar matahari, hanya diangin-anginkan di tempat yang teduh. Ini hasil kemarin jam 10 sampai jam 12, jam 9 sampai jam 12. Udah kering dari semalam, cuman belum begitu ini. Nah, proses ini setelah proses laminasi baru proses pengepresan. Jadi nanti ini supaya ini kuat, ini kertasnya ini dipres dulu dengan ditimpa dengan kertas, kemudian ditimpa dengan beban yang lebih berat supaya ini lebih lebih rapih. Untuk proses cutting berikutnya akan lebih enak ke proses cutting. Nah, setelah proses pengepresan kemudian proses cutting, nanti kalau memang itu bentuknya buku, maka akan dijilid seperti buku kembali finishingnya. Kalau memang itu bentuknya bukan buku, lembaran, akan diberikan kotak. Nanti video selanjutnya untuk bikin kotaknya seperti bagaimana bentuknya. Nah, kotaknya pun sendiri beda, karena jenis kertas yang khusus untuk menyimpan arsip atau manuskrip, karena akan dilihat dari zat keasamannya benda itu sendiri. Kalaupun pakai dupleknya khusus, terus pakai paling kertas kongkot yang tingkat keasamannya lebih rendah, karena hampir semua manuskrip itu adalah kertas kongkot. Dari kertas kongkot, duplek, lemnya juga beda. Yang untuk lem itu ngelem covernya atau kotaknya, sehingga harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara penyelamatan manuskrip itu sendiri. Mungkin itu sedikit informasi dari saya tentang bagaimana proses penyerapan manuskrip secara umum. Ikuti selanjutnya untuk konservasi literasi dan naskah Islam klasik dan benda pusaka, karena klinik pusaka itu konservasi literatur dan naskah Islam klasik serta benda pusaka, jadi penyelamatannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.